Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali para petualang pembelajaran data science semua di dalam series penggunaan Python untuk keuangan episode kedua poin B. Pada instruksional pembelajaran video sebelumnya, kita telah mempelajari struktur data frame. Bagaimana kita mengakses indeks atau kita biasa menyebutnya baris, atau bagaimana kita mengakses kolom, baik itu secara tunggal maupun lebih dari satu. Nah, pada video instruksional pembelajaran kali ini, kita akan melanjutkan penggalian informasi secara deskriptif, serta memvisualisasikan data yang kita peroleh sebelumnya dari data pengumpulan harga saham di episode 1. Mari kita sama-sama berpetualang dalam pembelajaran. Baik, kita lanjutkan petualangan kita. Review sedikit, kita masuk kemarin kita sudah mengetahui bagaimana mengakses indeks maupun kolom. Sekarang pertanyaannya bagaimana kalau kita mau mengakses ke dua-duanya. Ini masih dalam bagian struktur data frame ya. Karena ini penting untuk mengetahui bagaimana cara mengakses ya di data frame. Kita akan coba gimana caranya menseleksi indeks maupun kolom. Kita review sekalian. Kalau kita mau menseleksi indeks, berarti baris gitu ya, berdasarkan date dalam hal ini, date time, df.log gitu ya. Kemudian kita coba lihat ya, perhatikan kenapa harus menggunakan tanda siku. Kita lihat dulu yang di indeks deh ya, lihat ya. Bisa diperhatikan bahwa di sini ya, kita ulang lagi sedikit. Di sini dia berupa list. Dan kalau dilihat di sini date time index ya, berarti indeksnya tunggal. Beda dengan kolom multi index. Oleh karena itu, kalau dia tunggal, dia berada di dalam tipe data list. Ini bentuknya list. Nah, sedangkan kalau kolom disebutnya multi index. Berarti dia berada di dalam list sekaligus juga berada di dalam tuple ya. List sama tuple kita sudah selesaikan di offline ya. Ini list berada tuple yang berada di dalam list. Maka ketika kita ingin mengakses baris dan kolom, kita harus perhatikan data frame kita. Kebetulan ini adalah harga saham. Bentuk data frame-nya seperti ini. Akan berbeda dengan data frame lagi yang lainnya nanti, gitu ya. Kita lihat sekarang. Berarti kalau mau mengindeks baris, ya, karena dia tipenya tunggal, df log. Perhatikan pula juga untuk indeks, dia kebetulan ini semuanya string ya. Jadi ini ada tanda kutip 2 di sini. Ya, misalnya kita mau mengindeks dari tanggal sekian deh, 2023 bulan 2 17. Maka kita bisa langsung ya ini ya. Di sini ya 2023 217 kebanyakan kutipnya. Gitu. Maka ini akan menampilkan value baik itu ya kan, yang baris semuanya. Baik itu Antam, BRI, adjusted close, close high, dan semuanya ya. Di tanggal 17. Betul ya. Kemudian berarti kalau kita mau mengakses baris secara berurutan, sekalian review ya yang video yang lalu. Titik 2 berarti sampai dengan gitu ya. Kutip 2 lagi. Misalnya kita mau 2023 bulannya sama deh, 2, kemudian tanggalnya tanggal 20 deh. Gitu. Nah, bisa dilihat di sini. Berarti ini adalah data dari tanggal 17 sampai tanggal 20. Kebetulan berarti tanggal 18 19-nya nggak ada ya di indeks ini. Ya. Kita coba lagi misalnya sampai dengan tanggal ya tanggal 20 juga, bulannya kita ganti, bulan 3. Betul. Ya. Nah, ini akan kelihatan kan? Berarti kita mengindeks secara baris, gitu ya. Nah, bagaimana sekarang kalau kita mau mengindeks baris dan kolom? Berarti kalau tadi kita perhatikan di sini, baris ini, ya kan?
Kemudian kalau kita mau ngindeks kolom, berarti kita akan berikan tanda koma. Itu, koma. Kemudian, apa? Kita lihat bagaimana strukturnya si kolom. Tadi diingetin bahwa kebetulan data frame kita kolomnya multi-indeks. Multi-indeks ada dua. Ada indeks pertama, adjusted close, dan ada indeks yang keduanya, emitennya. Maka disebut multi-indeks, berada di dalam tipe data tuple. Gitu ya. Berarti untuk mengaksesnya, kita harus masukin ini, tuple ini. Copy, Ctrl C, kita balikin lagi ke sini. Set, gitu ya. Ctrl V, ya, copy paste. Maka berarti kita akan mengakses adjusted close indeks yang pertama untuk kolom dan antm.jk indeks kedua untuk kolom. Ya, berarti di sini kita akan mengindeks ya dari tanggal 17 sampai dengan bulan 3 tanggal 20 pada kolom adjusted close di indeks emiten antm.jk. Seperti itu. Kita coba ya. Saran. Nah, ini dia. Begitu ya, seleksi indeks dan kolom. Kemudian pertanyaannya, gimana kalau seandainya saya ya mau mengakses keseluruhan emiten, bukan cuman Antam, bukan cuman antm.jk. Berarti kita copy aja ya, kita bikin di bawahnya. Di sini C, kemudian kita langsung V ya. Berarti dengan logika yang tadi, kita udah tahu bahwa ini baris dan kolomnya ada multi indeks, dan sekarang kita mau tahu semua emiten kita ya. Berarti di sini tinggal kita hapus antm.jk-nya. Ya kan? Berarti ini akan menampilkan semua kolom ya. Indeks pertama, kolom di indeks pertama yang bernama adjusted close pada tahun 2023 bulan 2 tanggal 17 sampai dengan tahun 2023 bulan 3 tanggal 20. Perhatikan ya. Nah, tuh. Jadi semuanya ini akan ditampilkan semua emiten. Beda ya dengan data kita tadi yang di atas. Di sini udah kelihatan juga sebenarnya. Name adjusted close, berarti kolom adjusted close untuk indeks ya kedua kita udah definisikan di sini penulisan sintaknya antm.jk. Tapi kalau yang di bawah kita tidak definisikan, maka outputnya akan mengeluarkan semua indeks keduanya. Begitu, itu bedanya. Makanya datanya bentuknya jadi data frame kayak gini. Tuh. Oke. Berarti sekarang dengan logika yang di sini ya, dengan pemahaman kita bahwa ketika kita mau tahu keseluruhan emiten dan pada kolom indeks yang pertama ya, dalam hal ini adalah adjusted close, berarti kalau kita mau kebalikannya, kita mau tahu kondisi adjusted close, kemudian kolom volumenya, kemudian ada apa? Ada harga opennya untuk kategori tertentu seperti yang ditulis di sini. Berarti dengan gampang kita langsung seleksi ini dong. Kita Ctrl C ya, kita coba ya. Kalau tadi kan kita berdasarkan kolom pertama, indeks pertama, adjusted close-nya. Sekarang kita mau coba bagaimana kita mau menseleksi ya, bukan berdasarkan adjusted close-nya, bukan berdasarkan indeks pertama, tapi berdasarkan indeks kedua, antm.jk. Kalau tadi kan antm.jk-nya kita hapus, ya enggak? Berarti kalau sekarang, ya, adjusted close-nya yang kita hapus. Adjusted close-nya yang kita hapus. Apakah bisa? Ya, berarti kan tinggal seperti ini kan? Harusnya dia akan mengeluarkan semua indeks, ya. Semua indeks pertama yang memiliki indeks kedua bertuliskan antm.jk. Kita lihat ya. Ternyata tidak semudah itu Ferguson. Nah, gimana caranya? Nah, untuk kondisi seperti ini kita nggak bisa ternyata ya
menggunakan indeks kedua untuk menampilkan keseluruhan kolom indeks pertama yang memiliki value untuk antam.jk. Oleh karena itu, kalau kalian ingat, teman-teman ingat, kita kemarin sempat menginstal library yang namanya Pandas ya. Kalau diperhatikan ini warnanya YF udah kita pakai, datetime udah kita pakai. Nah, Pandas belum kita pakai. Nah, inilah dia fungsinya dari library Pandas untuk melakukan slicing ya. Untuk melakukan slicing. Ini nggak bisa ya. Ini biar jadiin contoh dah. Ini biar saya kasih komen di sini biar tidak, karena ini menghasilkan error, tapi nggak apa-apa, dari kesalahan kita bisa belajar ya nggak. Nah, ini kita akan gunakan, ini saya copy dulu lagi deh ke bawah. Kita mau masuk ke bagian yang filtering data frame. Nah, kita bikin baris baru ya. Tadi nggak bisa ya ini ya, tadi ya, set, nggak bisa. Oke, maka kita perlu tadi menggunakan namanya library Pandas. Berarti kita ketikkan di sini Pandas PD ya, kita tuliskan spd dot. Nah, ini namanya functionnya gitu ya. Setelah dot, function yang diberikan oleh library Pandas adalah index slice. Nah, index slice. Kemudian penggunaannya, dia akan merubah yang tadinya tuple menjadi list. Maka kita rubah dulu di sini, jadiin jadi list kurung siku. Nah, ini kita hapus dulu kurung siku yang tanda dalam kurung di belakangnya kita ganti dengan kurung siku tutup gitu ya. Berarti logikanya dia ini adalah indeks yang kedua ya enggak, antm.jk. Sama halnya dengan indeks yang di baris ada tanda titik 2, maka kita gunakan titik 2 di sini ya enggak, titik 2. Nah, ini bisa dihapus bisa enggak, saya hapus aja biar kelihatan enak. Nah, begini menggunakan ya library Pandas untuk indeks slice. Kita coba ya, kita run. Nah, dia akan memperlihatkan data frame kita untuk semuanya ya, indeks kedua antm.jk, baik itu untuk indeks pertama adjusted close, close, high, low, open maupun volume. Berarti kita sudah menggunakan library Pandas yang namanya index slice. Begitu kira-kira melakukan filtering data frame. Tentunya nanti banyak ya. Kita menggunakan dataset yang lain, data frame yang lain untuk melakukan filtering data frame. Itu. Oke, kemudian kita mulai masuk ke informasi deskriptif. Di sini, bagian informasi deskriptif. Kita buat dulu deh variabel yang biasa kita jadikan perhitungan. Ya, ini biasanya kalau di harga saham kita menggunakan harga penutupan ya. Mungkin teman-teman punya referensi yang lain, mau pakai adjusted close, berarti ya tinggal tadi lakukan filtering dengan adjusted close atau melakukan seleksi dengan adjusted close. Cuman saya di sini menggunakan harga penutupan. Berarti dengan harga penutupan kita gampang sebetulnya. Kenapa dari kemarin kita pelajarin ini struktur data frame, karena ini ya, tadi kita mau mengambil kolom untuk ya seleksi kolom harga penutupan, kan ini ya, awalnya ini C, Ctrl C. Sekarang saya mau ngambil untuk harga penutupannya aja. Berarti kita mau ngambil keseluruhan harga penutupan, tidak terseleksi ya kan. Berarti kalau secara teoritisnya begitu, ingat data science, keilmuan yang mendukung ya, jadi matematika, statistik, komputasi, ini komputasi yang kita pelajarin ya. Misalnya secara teori kalian ingin menemukan bahwa menggunakan data close, berarti kita di sini tadi kan di sini baris ya, kita mau menggunakan keseluruhan tentang waktu kita, berarti di sini kita kosongin. Nah, berarti kita akan menggunakan, kalau saya ini hapus, menggunakan harga penutupan, berarti di sini close ya kan. Ini yang akan kita ambil sebagai informasi deskriptifnya ya, harga penutupan tentang waktu penelitian kita dari bulan 2 tanggal 16 sampai dengan 2024 bulan 8
tanggal 23. Yang diambil adalah harga close. Gitu ya. Kemudian kita masukkan variabel baru deh. Jadiin sebagai variabel baru yang berisikan harga penutupan. Kita bikin close sama dengan df.log gitu ya, close. Gitu. Ya. Nah, sebetulnya ini kan cara tadi mengerjakan secara apa ya, kalau dalam pembelajaran secara runut ya. Cuman kalau kita mau bikin, saya bikin di atasnya aja deh. Kalau mau bikin ngambil kolom tapi nilainya cuman apa namanya, value variabelnya itu lebih nggak lebih dari satu kata, kita tinggal bisa langsung df dot, karena tadi namanya close, kita langsung close. Sebenarnya ini juga bisa ya, cuman karena tadi misalnya kita ketemu permasalahan adjusted close, ada dua kata ya, nggak bisa kalau pakai ini langsung, nggak bisa. Kita coba dulu deh yang df close. Tuh, sama ya, sama hasilnya dengan yang di bawah tadi. Dengan yang ini sama. Sama. Coba kita jangan jadiin variabel dulu deh. Oke. Sama hasilnya. Ya. Beda cara, beda penulisan, tapi hasilnya sama. Gitu ya. Cuman ini kalau kita menggunakan, karena apa? Karena tadi close, data frame-nya itu, mana dia yang close? Nah, ini. Kata variabelnya atau indeksnya, nama indeksnya, naming indeksnya itu cuma satu kata doang. Sementara adjusted close itu ada dua, gitu kan ya. Jadi ketika kita mau menuliskan sintaks df, kalau tadi close bisa karena cuma satu kata. Tapi kalau adjusted spasi close ada dua kan, kita kan tidak bisa, gitu ya. Makanya seringkali kesalahan ketika kita mempelajari data science dan banyak kode yang ada di internet, kemudian kita tinggal copy paste, tapi kita nggak tahu masalah kok bisa ini jadi nggak bisa, padahal yang di sini bisa. Oh, ini permasalahannya karena nama indeksnya lebih dari satu kata, gitu. Maka kita harus gunakan tadi cara yang di sini. Makanya juga saya mengajarkan di sini, kita sama-sama belajar menuliskan sintaksnya secara runut, yang sebetulnya juga bisa kalau misalnya satu kata begini, gitu. Tinggal dipilih yang mana caranya. Oke, gitu ya. Oke, ini saya komen aja deh. Oke, nah ini tadi kita balik, kita lanjutkan ini menjadi variabel close ya, sehingga nanti kalau kita panggil variabel close-nya, dia akan keluar yang memperlihatkan value dari harga penutupan saham. Itu. Oke, lanjut. Kita akan melakukan deskriptif ya, mean, median, modus. Kita tadi udah bikin variabel close, maka untuk menampilkan deskriptifnya kita tinggal panggil variabelnya dot menggunakan function. Berarti functionnya di sini adalah tinggal tuliskan describe, kemudian tanda tutup kurung. Kita belum definisikan dulu describe-nya tentang apa. Ini masih secara umum gitu ya. Kurungnya masih kosong, sehingga kalau kita run, dia akan menampilkan ini dia. Count dari, dalam hal ini kita ngomongin, ingat, lagi ngomongin close, penutupan harga saham. Jumlah datanya 357 ya. Kemudian rata-ratanya adalah untuk ANTM 1723, untuk BMRI 5000 sekian, dari Avaria 1000, Goto 85 perak, Kalbe Pharma 1746, standar deviasi, minimum, kemudian kuartil, persentil gitu ya. Kemudian nilai harga saham penutupan tertingginya ya. Kemudian bagaimana kalau di sini kan persentilnya 25, 50, 75. Gimana kalau kita mau persentilnya bukan 25%, 10% misalnya. Berarti kita bisa rubah di sini, saya copy. Bikin baru lagi, paste di sini. Berarti ini yang describe-nya masih belum kita definisikan. Berarti masih default secara functionnya. Berarti kita bisa masuk ke persentil, kita gunakan persentil. Nah, di situ kalau saya udah dikasih suggest gitu ya. Kita mau persentilnya berapa dalam list ya.
berarti kita mau 0,1 misalnya, kemudian nilai tengahnya kalau diurutkan 0,5, kemudian 0,9 misalnya kayak gitu, 0,9. Nah, sehingga nanti penjabaran persentilnya jadi berubah berdasarkan 10%, 50%, 90%, gitu ya. Itu kalau kita mau melihat nilai deskriptifnya, persentilnya nggak secara default 25, 50, 75, tapi maunya ya terserah, kita mau rubah 0,2, 0,6, ya terserah sih. Itu untuk mengeluarkan deskriptif. Oh ya, satu lagi. Gimana di sini kan ada min, median, median gitu ya, median kan ya. Kemudian itu yang belum ada modus. Modus kenapa nggak ada? Nah, karena modus dia ada di sini. Kita bisa panggil variabel kita tadi ya, close dot mode. Berarti kalau dia namanya mode, kemudian kita kasih default dulu ya, close mode. C-nya kecil. Oke, C-nya besar harusnya. Oke. Nah, ini akan menampilkan nilai modus kita. Harga yang sering muncul gitu ya, modus kan gitu ya. Nah, kenapa ini brand kok ada dua? Berarti ini dari periode pengamatan kita, nilai yang sering muncul untuk brand itu ada dua. Ada di nilai angka 5.350 dan ada di nilai 5.500 sama periode pengamatan kita. Itu kira-kira gambaran dari informasi deskriptif kita. Oke, terakhir sekarang dalam pembelajaran kita mengenai statistika deskriptif sama visualisasi data, yakni membuat plot atau gambar gitu ya, plot. Ya, sama juga kita akan mengeluarkan gambar dari variabel close kita, close dot. Caranya dengan cara close dot kita akan gunakan function plot gitu ya. Kemudian kita default dulu ini, jadi ini akan menggambarkan ya plot dari harga saham penutupan kita. Ah, ini dia. Kelihatan di sini. Ini keterangannya, ini yang ungu buat yang biru ya, buat Antam, ANTM, kemudian BMRI dan lain-lain. Nah, ini emang brand kan ya gitu ya. Dia mengalami kenaikan di tahun 2024 ini sangat signifikan ketika IPO. Oke, kemudian sekarang gambarnya kecilan, kalau data saya banyak nggak kelihatan. Nah, sekarang kita mau menggunakan ukuran ya sesuai dengan yang kita mau. Jadi tinggal cukup diketikkan saja fix size gitu, sama dengan dalam tuple 15 misalnya, lebar dulu ya, lebar kemudian baru panjang gitu ya, ke bawah, baru ke bawah gitu. Saya bikin misalnya 15, 11. Tahan lagi. Oke, nah ini jadi berubah gambarnya jadi agak lebih panjang. Jadi kalau misalnya kita melakukan penelitian, kemudian tinggal kita mau copy paste ke Word gitu ya, kita bisa save as. Atau sebenarnya Jupyter Notebook sendiri juga udah bisa membuat tulisan seperti dalam bentuk PDF ataupun Word. Cuman nantilah ya di sesi yang bukan di dalam keuangan. Oke, cuman kalau kalian menggunakan Jupyter Notebook kemudian mau pindahkan ke Word, tinggal di save as seperti ini, kayak gitu. Kemudian pertanyaannya yang fundamental adalah, ngapain kita perlu belajar Python yang ribet, padahal ini aja dari Excel aja udah bisa ngeluarin grafik. Iya betul, bisa kita ngeluarin grafik. Kalau teman-teman perhatikan di sini, saya sebenarnya udah ngubah emitennya. Tadinya ada Goto, sekarang di sini nggak ada Goto. Berarti kalau begitu, kita harus rubah ini jadi brand. Berarti kita harus copy paste satu-satu sahamnya Goto, kemudian kita run lagi ya, kita bikin lagi grafiknya gitu satu-satu lagi. Nah, cuman kalau kita menggunakan Python, memang kode sintaksnya di awal kita ribet bikinnya ya, agak sedikit jelimet. Tapi setelah itu, kalau kita mau ganti, misalnya ganti setup rentang waktunya, tadinya 2023 gitu ya, kita mau ganti misalnya tahun 2019 gitu ya. Nah, tahun 2019. Kemudian sahamnya kita mau ganti, perbanyak deh. Kemudian kita mau save, sahamnya save. Kemudian mau apa lagi?
Ali. Kemudian mau apa lagi? Misalnya apa itu? Wika. Gitu ya. Kemudian mau apa? Tambahkan semaunya kebutuhan kita. Dengan mengubah ini, waktu kemudian list sahamnya, grafiknya pun ke bawah akan berubah. Tinggal kita run all, dia akan jalan semuanya. Data frame-nya akan dibuat, ya kan? Data frame-nya akan dibuat sesuai dengan permintaan kita. Ada Ali tadi yang nambah, brand, DFLA, save, Wika. Berarti otomatis juga kalau dibutuhkan statistika deskriptifnya juga akan berubah, ya kan? Nah, semuanya berjalan secara otomatis. Visualisasi datanya juga akan berubah, ya, secara otomatis dengan mengubah 2 baris tadi. Apa nih yang turun? Oh, Ali, ya. Oke, itu ya. Itulah jadi kegunaannya kita menggunakan Python dalam keuangan. Dalam hal ini kita menganalisis harga saham. Semuanya bisa dilakukan secara otomatis, ya. Kemudian juga nantinya kita mulai akan masuk kepada perhitungan matematis. Kita akan menghitung di video berikutnya, menghitung return, kemudian menghitung volatilitas, dan juga pemenuhan asumsi distribusi normal di dalam analisa harga saham. Itu mungkin untuk video kali ini mengenai statistika deskriptif dan visualisasi data. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila saya bilang lebih khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.